Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah analisis laporan keuangan yang beranggotakan saya Rahmanisa Gemapurani dengan NIM 20191211025. Saya Maya Husna dengan NIM 2019-121-1031. Dan saya Sila Gurubah dengan NIM 2019-1211-035. Jadi hari ini kita akan membahas tentang analyzing cash flow di chapter 7 ini. Jadi pertama topik yang akan kita bahas di hari ini ada 3. Yang pertama itu ada statement of cash flow, yang kedua ada cash from operation, dan yang ketiga itu ada cash flow analysis. Jadi kas adalah saldo sisa dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar untuk semua periode akuntansi perusahaan sebelumnya. Arus kas bersih atau arus kas mengacu pada arus kas masuk periode saat ini dikurangi arus kas keluar. Arus kas berbeda dari ukuran kinerja pendapatan aktual. Pengukuran arus kas mengakui arus masuk ketika kas diterima, tetapi tidak harus diperoleh. Dan mereka mengakui arus keluar ketika kas dibayarkan, tetapi biaya tidak selalu terjadi. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas bisnis utama, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, pertama kita akan membahas tentang statement of cash flow. Jadi tujuan dari laporan arus kas ini untuk memberikan informasi arus masuk dan arus keluar pada suatu periode. Hal ini juga membedakan antara sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkannya ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Bagian ini membahas hubungan arus kas yang penting dan tata letak laporan arus kas. Nah, di sini ada relevan of cash. Jadi, analisis laporan keuangan mengakui bahwa akuntansi aktual diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan pada saat diperoleh dan diakui beban pada saat terjadi. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas, namun arus kas bersih adalah ukuran akhir dari profitabilitas. Menganalisis arus masuk dan arus kas keluar perusahaan dan sumber operasi pembiayaan atau investasi adalah salah satu latihan investigasi yang paling penting. Analisis ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Jadi likuiditas itu kedekatan dengan kas, aset, dan kewajiban. Solvabilitas ini kemampuan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Dan fleksibilitas ini itu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan peluang dan kesulitan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, kita akan membahas tentang reporting by activities. Jadi laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas melalui pertama aktivitas operasi atau operating activities. Jadi aktivitas operasi ini aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan dari suatu perusahaan. Di luar aktivitas pendapatan dan pengeluaran yang direpresentasikan dalam laporan laba rugi, mereka termasuk arus masuk dan arus kas keluar bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi terkait, seperti memberikan kredit kepada pelanggan. Yang kedua itu ada aktivitas investasi atau investing activities. Jadi aktivitas ini sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-tunai. Kegiatan ini melibatkan aset yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, seperti pembelian dan penjualan pada perusahaan. Terus yang ketiga itu ada kegiatan pembiayaan.
Jadi kegiatan pembiayaan itu adalah sarana penyumbang, penarikan, dan pemberian dana untuk mendukung kegiatan usaha dalam perusahaan. Selanjutnya yang akan dibahas itu ada constructing the cash flow statement. Ada dua metode yang dapat diterima untuk melaporkan arus kas dari operasi. Yang pertama itu ada metode tidak langsung atau indirect method. Yang kedua ada metode langsung atau direct method. Sementara kedua metode menghasilkan hasil yang sama atau identik, namun formatnya berbeda. Selanjutnya ada preparation of statement of cash flow. Laporan arus kas adalah perpaduan antara laporan laba rugi dan neraca. Pendapatan bersih pertama-tama disesuaikan untuk pendapatan non-kas dan item pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan tunai. Kemudian disesuaikan untuk kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi neraca untuk menghasilkan arus kas dari operasi serta investasi dan financing activities. Pertimbangkan dulu kas bersih dari operasi. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi net income nanti ditambah dengan depreciation and amortization expense, lalu ditambah dengan gains atau dikurang dengan loss dari sale of asset. Selanjutnya ditambah dengan cash generate used by current asset and liabilities atau dikurang. Titik awal untuk laporan arus kas adalah laba bersih. Yang pertama kali kita sesuaikan untuk biaya penyusutan dan amortisasi bukan kas. Untuk lebih memahami penambahan ini, pertimbangkan bahwa arus kas keluar terjadi ketika aset berwujud dan tidak berwujud dibeli. Proses penyusutan atau amortisasi, kemudian mengalokasikan biaya tersebut selama masa manfaatnya untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan entry akuntansi sebagai berikut. Jadi depreciation expense itu nanti di debit dan accumulated depreciation itu di kredit. Untuk yang amortization expense itu di kredit dan intangible asset itu di kredit dan amortisasi expense itu nanti di debit. Penyesuaian untuk perubahan pada akun balance sheet, yang pertama itu ada aset. Kalau misalkan increase, nanti efeknya itu ada di cash outflow. Untuk kalau misalkan decrease, efeknya ada di cash inflow. Yang kedua ada liabilities. Kalau misalkan naik, liabilitiesnya efeknya itu ada di cash inflow, dan kalau misalkan menurun, efeknya itu ada di cash outflow. Selanjutnya ada constructing the statement. Langkah-langkah dalam menyusun pernyataan. Yang pertama itu mulai dengan penghasilan bersih. Yang kedua, sesuaikan pendapatan bersih untuk pengeluaran dan keuntungan non tunai. Yang ketiga, mengenali arus kas masuk atau arus kas keluar dari perubahan aset dan kewajiban lancar. Yang keempat, jumlah untuk menghasilkan arus kas bersih dari operasi perubahan dari operasi. Yang kelima, perubahan aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dan aktivitas investasi. Yang keenam, perubahan kewajiban jangka panjang dan akun ekuitas menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk menghasilkan perubahan kas bersih. Yang terakhir, tambahkan selisih bersih tunai ke saldo kas awal untuk menghasilkan kas akhir. Selanjutnya ada indirect method, yaitu pendapatan bersih disesuaikan untuk pendapatan atau beban item non tunai dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keuntungan dari metode ini adalah pengungkapan rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi yang dapat membantu beberapa pengguna yang memprediksi arus kas dengan
dengan terlebih dahulu memprediksi pendapatan dan kemudian menyesuaikan pendapatan untuk prospek dan keterlambatan antara pendapatan dan arus kas, yaitu menggunakan accrual non-kas. Metode ini paling umum digunakan dalam praktik yang biasanya digunakan pada awal untuk mengilustrasikan penyusunan laporan kas. Selanjutnya, direct method, yaitu melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas terkait dengan operasi yang pada dasarnya menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari akrual menjadi kas, melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Metode ini banyak disukai oleh analis dan kreditor. Direct method menggunakan biaya implementasi, dan ketika perusahaan melaporkan dengan menggunakan metode langsung ini, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi atau metode tidak langsung dalam jadwal terpisah. Selanjutnya adalah mengkonversi dari indirect method ke direct method. Akurasi konversi metode ini tergantung pada penyesuaian menggunakan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Dalam mengkonversi dua metode ini dapat dilakukan dengan cara, misalnya itu memisahkan total pendapatan bersih menjadi total pendapatan dan total biaya, atau menghasilkan keuntungan atas penjualan dari penyajian direct method dan akan dialihkan ke aktivitas investasi penyesuaian. Untuk konversi penyesuaian hanya dapat diterapkan pada kategori pendapatan atau pengeluaran yang relevan. Selanjutnya, batasan dalam pelaporan cash flow. Yang pertama, dalam prakteknya tidak mensyaratkan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan dengan arus kas operasi. Dan yang terakhir, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau bukan setelah pajak atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Kemudian ada analisis arus kas. Dalam menganalisis arus kas, ini akan mengevaluasi sumber dan penggunaan uang tunai yang berfokus kepada yang pertama, di mana manajemen berkomitmen pada sumber dayanya. Lalu di mana itu mengurangi investasi, dari mana datangnya uang tambahan. Di mana klaim terhadap perusahaan dikurangi, disposisi pendapatan dan investasi arus kas, diskresioner, dan ukuran komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Kemudian pengukuran arus kas alternatif. Pengguna terkadang menghitung pendapatan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi sebagai proksi mentah untuk arus kas operasi. Penambahan depresiasi terkadang diartikan bahwa biaya tersebut tidak sah. Beberapa menafsirkan penambahan depresiasi untuk menunjukkan bahwa uang tunai telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Itu juga tidak benar. Penambahan biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Laba bersih ditambah depresiasi mengabaikan perubahan akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dan aktivitas operasi. Namun, perubahan dalam akun modal kerja seringkali merupakan sebagian besar dari arus kas dan aktivitas operasi. Pemeriksaan komponen modal kerja memberikan wawasan tentang persistensi arus kas operasi seperti yang dibahas di bagian sebelumnya. Kemudian kondisi perusahaan dan ekonomi. Neraca menggambarkan aset perusahaan pada satu titik waktu dan cara aset tersebut dibiayai. Laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi untuk periode waktu tertentu. Pendapatan meningkatkan aset, termasuk aset tunai dan non-tunai. Beban adalah konsumsi aset.
Dengan demikian, laba bersih dikaitkan dengan arus kas melalui penyesuaian di akun neraca. Dapat dibayangkan bahwa perusahaan yang menguntungkan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban saat ini dan membutuhkan uang tunai untuk ekspansi. Laporan arus kas mengungkapkan implikasi aktivitas pendapatan untuk kas. Ini mengungkapkan aset yang diperoleh dan bagaimana mereka didanai. Ini menjelaskan juga bagaimana pendapatan bersih dan arus kas dari operasi yang berbeda. Kemampuan untuk menghasilkan arus kas dari operasi sangat penting untuk kesehatan keuangan. Tidak ada bisnis yang bertahan dalam jangka panjang tanpa menghasilkan uang dari operasi. Perusahaan yang sukses menghadapi peningkatan investasi pada piutang dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat, seringkali menemukan keuntungan yang meningkat berguna dalam memperoleh pembiayaan tambahan dari pemasok hutang dan ekuitas. Profitabilitas ini pada akhirnya menghasilkan arus kas yang positif. Perusahaan yang tidak berhasil mengalami kekurangan kas dari penurunan piutang dan perputaran persediaan, kerugian dalam operasi atau kombinasi faktor-faktor lainnya, perusahaan yang tidak berhasil dapat meningkatkan arus kas dengan mengurangi piutang dan persediaan. Tetapi biasanya hal ini dilakukan dengan mengorbankan layanan kepada pelanggan, yang selanjutnya menekan laba. Bahkan jika manajer tidak berhasil meminjam uang untuk mengimbangi penurunan arus kas operasi, biaya dan hasil pinjaman hanya memperbesar kerugian akhir. Peningkatan piutang dapat menyiratkan permintaan konsumen yang meningkat akan produk atau dapat menandakan ketidakmampuan untuk mengumpulkan jumlah yang jatuh tempo pada waktu yang tepat. Kemudian ada arus kas bebas. Arus kas bebas atau free cash flow adalah salah satu alat pengukur pertumbuhan, kinerja, keuangan, dan kesehatan perusahaan. Biasanya, free cash flow mewakili kas yang tersisa dari aktivitas operasional bisnis yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan hutang. Semakin banyak nilai free cash flow yang dicetak perusahaan, maka itu akan semakin menjadi baik. Jadi, free cash flow dapat menjadi indikator yang sangat berguna untuk melihat probabilitas sebenarnya dari bisnis manapun. Metrik free cash flow cenderung lebih sulit untuk dimanipulasi dibandingkan dengan metrik atau indikator umum lainnya seperti laba setelah pajak. Cara menghitung arus kas bebas atau free cash flow yang pertama langkahnya itu menghitung arus kas dari aktivitas operasional dan mencari pengeluaran non-tunai. Kemudian langkah yang ketiga menghitung nilai perubahan modal kerja. Dan langkah yang terakhir mencari nilai pengeluaran modal. Arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi atas dasar kapasitas produktif yang diperoleh dan direncanakan. Laporan arus kas merupakan jembatan penting antara laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas berguna untuk mengidentifikasi hasil atau ekspektasi orang yang menyesatkan atau keliru. Kita harus berhati-hati untuk memeriksa hubungan antar item dalam laporan arus kas. Perubahan uang tunai baik positif atau negatif tidak dapat dinilai hanya dari laporan arus kas. Hubungan antara item laporan keuangan dan implikasinya penting untuk keandalan analisis kami. Kemudian akan ada soal dan pembahasan. Jadi pertama kita akan membahas exercise 6.5. Jadi pendapatan biasanya diakui pada titik penjualan. Dalam keadaan khusus, tanggal selain titik penjualan digunakan untuk saat pengakuan pendapatan. Jadi yang diminta itu yang A, mengapa point of sale biasanya digunakan sebagai dasar penentuan waktu pengakuan pendapatan, dan yang B, mengabaikan keadaan khusus ketika bagi selain tempat penjualan digunakan diskusi manfaat dari kedua keberatan berikut atas dasar penjualan pengakuan pendapatan. Yang pertama, terlalu konservatif karena pendapatan diperoleh selama seluruh proses produksi. Yang kedua, terlalu
Liberal karena piutang tidak mewakili dana yang hendak dibuang, hasil penjualan dan tunjangan dapat terjadi, dan biaya penagihan dan hutang macet dapat terjadi di kemudian hari. Yang C, pendapatan diakui pertama selama produksi, dan yang kedua saat kas diterima. Untuk masing-masing dari dua dasar pengakuan pendapatan waktu ini, berikan contoh keadaan di mana hal itu digunakan dengan benar dan diskusikan manfaat akuntansi dari penggunanya sebagai pengganti dasar penjualan. Nah, yang A ini tadi mengapa? Jadi titik penjualan itu adalah basis yang paling banyak digunakan untuk waktu pengakuan pendapatan karena dalam banyak kasus titik penjualan memberikan tingkat bunga buku objektif yang dianggap perlu oleh bank untuk mengukur pendapatan bisnis periodik yang andal. Artinya transaksi penjualan dengan pihak luar mewakili titik dalam proses menghasilkan pendapatan ketika sebagian besar ketidakpastian tentang hasil akhir dari aktivitas bisnis telah dikurangi. Hal ini juga pada titik penjualan dalam banyak kasus yang secara substansial semua biaya menghasilkan pendapatan diketahui. Dan pada titik ini mereka dapat dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan untuk menghasilkan pernyataan yang dapat diandalkan dari upaya dan pencapaian perusahaan untuk periode tersebut. Setiap upaya untuk mengukur pendapatan bisnis sebelum titik penjualan akan dalam sebagian besar kasus memperkenalkan subjektivitas yang jauh lebih banyak ke dalam pelaporan keuangan daripada yang bersedia diterima oleh kebanyakan akuntan. Dan yang B, yang pertama itu, meskipun diakui bahwa pendapatan diperoleh selama seluruh proses produksi secara umum, tidak mungkin untuk mengakui pendapatan berdasarkan aktivitas operasi. Hal ini tidak layak karena tidak adanya kriteria yang sesuai untuk secara konsisten dan objektif selama pada penentuan berkala jumlah pendapatan yang akan diambil. Selain itu, dalam kebanyakan situasi, penjualan adalah langkah tunggal terpenting dalam proses mendapatkan penghasilan. Sebelum penjualan, jumlah pendapatan yang diantisipasi dari proses produksi hanyalah pendapatan prospektif. Realisasinya masih harus divalidasi dengan penjualan akrual. Akumulasi biaya selama produksi tidak saja menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, pendapatan diperoleh dari keseluruhan proses termasuk penjualan yang sebenarnya. Jadi, sebagai aturan umum, penjualan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang terlalu konservatif untuk waktu pengakuan pendapatan, kecuali dalam keadaan yang tidak biasa, pengakuan pendapatan sebelum penjualan bersifat antisipatif dan jumlahnya tidak dapat diverifikasi. Selanjutnya, yang kedua itu untuk mengkritik basis penjualan sebagai tidak cukup konservatif karena piutang, tidak mewakili dana yang dapat dibuang. Perlu diasumsikan bahwa penagihan piutang adalah langkah yang menentukan dalam proses pendapatan dan pengukuran pendapatan berkala, dan oleh karena itu laba bersih harus bergantung pada jumlah uang tunai yang dihasilkan selama periode tersebut. Asumsi ini mengabaikan fakta bahwa penjualan biasanya merupakan faktor penentu dalam proses perolehan dan menggantikannya dengan fungsi administratif untuk mengelola dan menagih piutang. Artinya, investasi dana dalam piutang harus dianggap sebagai kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan total yang diakui dengan baik pada titik penjualan dan biaya pengelolaan piutang. Misalnya, piutang tak tertagih dan biaya penagihan harus disesuaikan dengan penjualan di periode yang tepat. Fakta bahwa beberapa penyesuaian
beberapa penyesuaian pendapatan seperti retur penjualan dan beberapa beban seperti kredit macet dan biaya pengalihan dapat terjadi dalam periode setelah penjualan tidak mengurangi kegunaan keseluruhan dasar penjualan untuk pengakuan pendapatan. Keduanya dapat diperkirakan dengan cukup akurat agar tidak mengurangi keandalan laba bersih yang dilaporkan. Dengan demikian, dalam sebagian besar kasus di mana basis penjualan digunakan memperkirakan kesalahan, meskipun tidak dapat dihindari akan terjadi jumlah yang terlalu tidak material untuk menjamin penangguhan pengakuan pendapatan ke waktu yang akan datang. Selanjutnya yang C, yang pertama itu, selama produksi, dasar pengakuan pendapatan ini sering digunakan oleh perusahaan yang sumber pendapatan utamanya adalah jangka panjang atau proyek konstruksi jangka panjang. Atau perusahaan-perusahaan ini titik penjualannya jauh kurang signifikan bagi proses pendapatan daripada aktivitas produksi karena penjualan dijamin berdasarkan kontrak, kecuali tentu saja jika kinerja secara substansial tidak sesuai dengan penyertaan kontrak. Untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai penyelesaian proyek konstruksi jangka panjang dapat secara signifikan mengganggu kegunaan laporan keuangan tahunan karena volume kontrak yang diselesaikan selama satu periode kemungkinan itu selama setiap tahun satu proyek sedang dalam proses, sebagian dari harga kontrak diakui secara tepat sebagai pendapatan tahun tersebut. Jumlah harga kontrak yang akan diakui harus proporsional dengan kemajuan produksi tahun tersebut pada proyek tersebut. Perlu dicatat bahwa penggunaan basis produksi sebagai pengganti basis penjualan untuk waktu yang pengakuan pendapatannya hanya dapat dibenarkan jika total laba atau rugi kontrak dapat diestimasi dengan keakuratan yang wajar dan realisasi akhirnya dijamin secara wajar. Yang kedua, saat uang tunai diterima. Penerapan yang paling umum dari dasar ini untuk pengakuan pendapatan adalah sehubungan dengan kontrak penjualan angsuran. Penggunaannya dibenarkan dengan alasan bahwa karena lamanya periode penagihan, peningkatan resiko gagal bayar, dan biaya penagihan yang lebih tinggi, terdapat terlalu banyak ketidakpastian untuk menjamin pengakuan pendapatan sampai kas diterima. Fakta bahwa penjualan dilakukan dengan dasar kontrak angsuran tidak dapat dibenarkan dengan menggunakan dasar penerimaan kas dalam pengakuan pendapatan. Pembenaran untuk penyimpangan dari penjualan ini pada dasarnya bergantung pada tidak adanya dasar yang cukup objektif untuk memperkirakan jumlah biaya penagihan dan kredit macet yang akan timbul di periode selanjutnya. Jika pengeluaran ini dapat diperkirakan dengan akurat yang wajar, dasar penjualan harus digunakan. Selanjutnya ada P6.5. Senda dibentuk pada tanggal 18 Desember 1997 melalui penggabungan CUC International dan HFS Incorporated. Perusahaan memiliki hak atas suara laba dan merek termaksud Avis Century 21 Real Estate, Coldwell Banker, Deskin, Howard Johnson, dan Ramada. Entitas yang dikonsolidasi memulai awal yang buruk ketika terungkap bahwa eksekutif CUC Internasional telah melakukan penipuan akuntansi yang meluas dan sistematik dengan maksud untuk menipu investor. Ketika perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan potensi penyimpangan akuntansi, saham tersebut turun dari $36 menjadi $19 per lembar sahamnya. Akhirnya saham akan jatuh ke level $6 per saham karena perusahaan berjuang untuk meyakinkan investor tentang integritas manajemen.
Menurut investigasi perusahaan sendiri, eksekutif CUC telah meningkatkan pendapatan lebih dari 650 juta dolar selama periode 3 tahun menggunakan beberapa taktik. Termaksud yang pertama, gagal mencatat pembelian kembali kartu kredit dan pembatalan keanggotaan secara tepat waktu. Yang kedua, menggunakan kapitalisasi dan amortisasi biaya secara tidak tepat terkait dengan menarik anggota baru. Dan yang ketiga, mencatat penjualan fiktif. Require-nya yang A itu untuk masing-masing dari 3 taktik penipuan yang digunakan oleh CUC, identifikasi teknik analisis yang dapat mengidentifikasi ketidakwajaran akuntansi. Yang pertama, gagal mencatat pembelian kembali dengan kartu kredit dan pembatalan keanggotaan secara tepat waktu. Yang akan menjadi titik fokus identifikasi masalah ini adalah analisis piutang. Analisis akan memeriksa baik pertumbuhan berkelanjutan dalam piutang atau penghapusan piutang tidak biasa. Rasio atau teknik yang membandingkan pengumpulan kas dan dengan piutang juga berpotensi mengidentifikasi area masalah atau perilaku curang. Lalu yang kedua, kapitalisasi dan amortisasi biaya yang tidak semestinya terkait dengan menarik anggota baru. Sulit diungkapkan. Kuncinya adalah memahami pertumbuhan aset tidak berwujud yang dilaporkan dan biaya yang ditangguhkan, dan menilai kewajarannya. Peningkatan yang tidak biasa harus dilihat sebagai potensi bahaya. Dan yang ketiga, mencatat penjualan fiktif. Salah satu kunci untuk mengungkap penjualan fiktif adalah memantau perilaku gabungan penjualan dan akun secara bersamaan. Meningkatkan penjualan tidak selalu menyebabkan perputaran piutang yang lebih lambat. Rasio omset perlu diteliti karena hal ini antara lain dapat disebabkan oleh pengakuan penjualan fiktif atau tidak tertagih. Yang B, baik investor maupun HFS telah mengandalkan laporan keuangan yang diaudit dalam mengambil keputusan terkait dengan CUC internasional. Menurut Anda, apa kesalahan auditor eksternal dalam tidak mendeteksi praktik penipuan ini? Menurut kelompok kami, auditor eksternal harus melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku di umum. Kesalahan auditor dalam situasi penipuan bervariasi berdasarkan kasus per kasus. Seringkali sulit untuk mendeteksi penipuan jika personel klien utama berkolusi dan berkonspirasi untuk menutupi. Namun kasus ini kecurangan begitu meluas sehingga kelalaian auditor menjadi bagian dari masalah. Dari perspektif ekonomi, persyaratan ini pada akhirnya akan dijawab melalui litigasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.